Saya langsung ke poin bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya. Sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucu. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, turosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhur. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat punut, gandul apa? Keramat. Saya yakin andekan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andekan Mbah Hashim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi. Mungkin orang juga gak bakas Mbah Hashim. Andekan orang gak, Mbah Hashim gak punya putra Gus Wahid, gak punya cucu, gak punya menantu kayak Mbah Mas Somali yang ngarang Sorok, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang gak akan bagi bakas Mbah Hashim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istakobala wa minamikum takobal ya karim. Sana. Ini kan sehingga nah, di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu udah ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngetikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya. Daya'ahu ashabu. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya intiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti, nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku pengen hafal Quran, kayak hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Gigi ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama Duriah Basam. Ini ada Lek kalau manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Mahatali, ini saya tegur. Betul-betul saya tegur, dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan sahabat. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hashim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainasyiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar.
Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali wasobi asma. Selain males ya khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun farikoh. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Basum ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa. Bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain ini mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye yo ora roh. Pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahadar. Karena ngelafatkan ajmain orang Jawa itu ora paham. Jadi asma itu kalimatun farikoh benana binasiyah fa inna nukrimu jami'a sahab. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada guru ta'alim kebetulan saya kaji itu an-Nawawi Robek. Karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini. Marahi itu bagus. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampai bisa ngecek di Fadhailus sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisahi orang ya tidak balas, ditabok kanan, dikasih kiri. Pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priai. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rajul alladzi yasumu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priai. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus-menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah. Huwa basyarun. Buktinya yang beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini saya curiga. Iya, kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahdid. Ini yang keliru, semoga gak perlu pengasuh, gak berani ya. Nah, jika kata Sayyid Zabidi, hadil ummah masunatun wa mar'iyatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bibarokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah, saya minta sholli berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalas sholat, sholawat terbaik engkau, kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat, maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW, apapun sempurnanya Nabi. Nah, ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka.
Ini kata Said Zabidi, bukan kata saya yang mengarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah, juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Ya, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahat Ali seperti ini. Sehingga kata Said Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi barokatis salam. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Said Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Da'mat da'at bin nasoro fi nabi. Miskin muji Nabi sakarep-karepmu, tapi dak ninggalo siro ma'ing perkara idda'at bin nasoro fi nabi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'at bin nasoro fi nabi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansubila adatihi masita min sarafin fansubila qadri masita min idhami fa inna fatla rasulillahi laisa lahu haddun fayuribaan gunatikun bifamid dan seterusnya. Jadi ini Mahat Ali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Wahid itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak-agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus. Karena saya punya yang dari Maktabah Turmusia, sudah geger sama saya pakai Mas Kumambang, itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu, suami seri tarungnya itu. Tapi gak apa-apa, ini kan ilmiah, jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun. Enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sana di Termas itu. Mbak Hasyim tuh mau ke Termas sama Mbak Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbak Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbak Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seideng. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau diliros danten. Saya tuh kagetnya. Oh, ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagoan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau diliros danten Mbah kentong kalian beduk mon aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune mau saking goblok ya terserah lah. Dan itu dulu enggak masalah. Dulu gak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman dihadzal madhab. Saya memuliakan madhab. Ya. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang, wa ashabi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan di Fatih ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini rekor sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya Dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami bahwanya Nabi itu begini, dijawab oleh Dibak berjanji oleh Simtudurar bahwa bahwanya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul mun. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunun aslabi thahirati ila arhamis thahirati sakit hatta akhrajani wa min baini
Abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat. Saratun saronuru nubuwati fi asari ghurarihimul bahya wa badarabatuhu fi jabini jadihi Abdul Muttalibi wa ibnihi. Semua itu mah. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau bahasa menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdal Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil asfaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Enggak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Enggak ada ibadahnya sama sekali gitu. Enggak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam ila rasul qad khalas min qablihi Rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulan itu. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeg. Tapi kalau seorang nabi itu madeg karena dengan makan itu sama dengan nafyur rubub. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yaqulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Mau diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim guys. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bule saya karena sama-sama cucu. Ya, cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak matal ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budi itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab atau murid jenengan. Iya anak budi itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata ulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin
lurus. Berarti Quran itu ya bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu, qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung, maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja. Berarti tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang, cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid. Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta. Jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana mamfa'atana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, "Mamfa'atana mim marqadina?" Siapa sih yang bangkitkan kami? Nah, enak mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya, manfaatana mimar kodina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe, dijawab-jawab dewe. Itu gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Roble itu luar biasa ketika Mbak Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitas per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Hashim, sekali Bahmun, Bakarim, Mbak Maksumah itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklum. Nah ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jadi diri. Dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumen, termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Dulu teman dekatnya Mbah Hashim itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus itu bin Umar, yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbak Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbak Sahal. Nah ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di sarah Muslim, sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim.
itu tanda tangannya begini. Kata bahu bibananihi muhawwilan wa musabbihan. Mem gini Hasyim Asy'ari. Beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih. Muhawwilan wa musabbihan. Saking religiusnya Hasyim. Jadi di beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini. Kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Ketika hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Karena jelas Allah pemberi, Nabi. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdu. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini saya baca yang An-Nahu. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi enggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak. Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Naur Rabi'. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca ini kan Warrobi Ajito Kama Yakom. Ya, anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Naur Rabi' dan di Warrobi'. Ya, An-Naur Rabi' dan di yang Warrobi'. Ayu sahihha ma yaqra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqat taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri gak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna Fid Dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu. Karena isfa'u nyafaat ya sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya
Masa berarti isfa'u nyafaat ya sira kabeh lil mukhtar mereka kanjeng Nabi sing dipilih. Sebut syafaat iku kowe ra kanjeng Nabi bocah kok sembrono. Nah halal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla khifti tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorokan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim top. Yo enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. So. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai saya di sana. Namanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin ya Pak? Rozikin apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamak. Tapi ya gak apa-apa. Jadi gak pakai. Gak pakai. Gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu. Jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Bak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali itu kira nggak berani. Wong tak bodoh nih boroh bora kan gitu. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayu sohiha ma yaqra'uhu qabla khiftihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khiftihi. Takrora muadzifin atau tikrora muadzifin sama itu masternya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid kata. Jadi enggak boleh anak-anak baca mandiri. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tarjiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tarjiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tarjim. Dadi lam taro rane ngali sapa mar adaman ing geteh. Oleh takok Gus lam tarjiman maknane opo? Bingung ngene kan. Seperti guyonan itu juga sampai apa? Gus Sumaryoto Imriti dibaca apa? Sumaryoto bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sampai ini. Gus Dur itu kalau ada Gus nggak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji Gus Sumaryoto udah teko ya. Maksudnya masyhur itu guyonan beliau itu kalau ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Jadi saya punya kitab Kiro Asabah. Itu di situ cerita kenaifan orang banyak. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh nggak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau adorril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun mingkuli da. Dibaca hayatun sauda dawaun mingkuli. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodilan lawang. Muridnya protes, bah kalau gak ada makna itu walang. Lah ya walang sing nemplek lawang. Terus kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Bah, guru kula kok maknane elo, Bah. Lah iya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Guru itu wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule ribet kan. Jadi harus ditasehkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in
Paman mongko te sapane wong saraka nyolong sapa man albedo tang anduk. Gurune mulai bingung. Cung mosok beto maknane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini. Min adoril mafas. Nah, termasuk asal-usul di karangnya Nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi, kila datang ke Sidina Umar, wakila datang ke Sidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja gak ngurusi Rasulnya, apalagi saya. Terus lima ada, kenapa? Terus dia baca, Inna huwa bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik, juga gak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sidina Ali, ngutus Abdul Aswad Ad-Du'ali, kila Yahya bin Ya'mar, disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama Nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh, menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak. Ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abdul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan. Langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum. Ini begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama. Dua begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadinya kalau bacaan nggak benar itu tadi min atoril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadu minal kutub fa innahu min atoril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru, sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fasayquhu syaitan. Jadi Mahat Ali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adoril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid, akhoda minal fasid, wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Makanya kembali tadi, statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah, terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis. Karena mereka bilang King David. Dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya tidak ada Quran, kita tidak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena beliau dia cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka. Dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu. Nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Bapak saya itu misalnya orang alim. Orang alim biasanya kan rodok keramat. Biasanya itu tanahnya ada. Memang buyut saya tanahnya ada. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune serai iso ngaji. Orang nganggep itu barokatul ilmi, bisa bahku ikut dunyan. Mulai ini warisannya akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Ya dia tidak punya ilmu, mau apa coba? Bahku bisa ikut dunyan, kerja keras. Bukti dia warisannya. Akeh ono sapi, ono pitik. Berarti bahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, bahku seneng pitik. Mergo suarane pitik ku tasbih. Bahku seneng sapi ku an'am. Wiling-wiling nikmati Allah. Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula nganti sepuh wedhus sing ada. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatru al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti disampaikan ngono. Lah apa iku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, bahasa mau pinggir pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis. Oh, golek daerah ribet.
Lah kok bahasa modok Mekah dari bahasa seneng Persib. Ini tahunnya Mekah. Ribet. Baga kerja ning Bin Laden. Woi ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip peneh. Hidung jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas. Pokoke ngomong ngono ae Sus. Kowe salah paham yo karepmu ora karepmu pokoke iki ikhlas wonten mawon pokoke. Boten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim iki hak ngamuk. Berarti ya sudah. Ngamuk itu butuh majelis. Ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan ya minnah. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai, jauh-jauh Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Gue sekali-kali neng-neng itu anaknya jeneng anu Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali kus-kus jenenge. Dan ya Yusua, Yesa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop. Hanya diketahui Hashim bin Asyari bin Waqid bin Anusarwan bin Syabat sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asyari ya, bin Waqid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Bagaimana ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan tuh sederhana. Kowe iku nak iso ya hafal Quran. Aku bapakmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Basim kok gak ngalim. Anak pirang ngalim mesti nak bapak ya ora. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang. Hafal Quran anak niru bapak. Keren. Jadi walhasil nasibnya mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.